Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan kajian sirah nabawiyah. Setelah dua pertemuan yang silam, kita membahas tentang ahamiyah sirah nabawiyah, pentingnya belajar sirah nabawiyah. Kemudian yang kedua, mazaya atau maziyah sirah nabawiyah, keistimewaan belajar sirah nabawiyah. Dan insyaallah pada pertemuan halaqah sirah nabawiyah ketiga kali ini, kita akan membahas tentang Jaziratul Arab, Jazirah Arab plus Arab Jahiliyah. Kalau berbicara tentang Arab, tentunya tidak lepas dari sosok Nabi, bahkan bapaknya para Nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kalau dirujuk di kitab Mukhtasar Siratul Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, di sirah ini beliau meringkas dari mulai perjalanan Nabi Adam alaihissalam, ya, dari mulai perjalanan Nabi Adam alaihissalam, bahkan dijelaskan bahwa beliau itu diberi umur alfasanah, wa kana umru Adam alfasanah, 1000 tahun. Tetapi 60 tahunnya beliau 40 tahunnya beliau berikan kepada siapa? Daud, ya. Berarti kalau 40 di 1960 tahun, ya. Itu dari kisah Nabi Adam. Kemudian setelah itu ke Nabi Nuh. Ada yang mengatakan 10 generasi, ya, Nabi Adam ke Nabi Nuh. Kemudian di sini dijelaskan bagaimana kemusyrikan yang terjadi di zaman kaum Nabi Nuh, sehingga Allah mengutus Nuh alaihissalam untuk kaumnya agar mereka menyembah Allah dan juga menjauhi tagut. Karena setiap nabi itu diutus oleh Allah, di antara tugasnya ada 2 yang paling utama, sebagaimana termaktub dalam surah An-Nahl ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Tugasnya 2. Yang pertama, ani'budullah, agar kaum itu menyembah Allah. Artinya di saat itu banyak yang bergelimang dalam kemusyrikan. Yang kedua, wajtanibut tagut, menjauhi tagut, tandingan-tandingan, sembahan-sembahan Allah. Ani'budullah ini isbat, menetapkan Allah satu-satunya yang disembah. Wajtanibut tagut ini adalah nafi, menafikan sembahan-sembahan selain Allah. Maka konsep tauhid, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, perjalanan Nabi Nuh, ya, sudah kita bahas itu, ya. Kemudian di sini disadarkan langsung ke Nabi Ibrahim, dilewat yang lainnya. Langsung ke Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan di zaman Nabi Ibrahim, laisa ala wajhil ardi yauma idzin muslimun. Jadi di saat kemunculan Ibrahim sebagai nabi itu tidak ada seorang pun yang muslim. Jadi tak ayahnya, kabayang orang. Nabi Ibrahim di mana tinggalnya?
di Irak. Di Irak kalau ini Makkah, ini Madinah, tak Irak itu belah dianya. Iran belah itu. Jadi Nabi Ibrahim menyendiri saat itu, maka berdakwah menghadapi kaumnya sama dengan Nabi Nuh. Singkat cerita, dan ini sudah ya kita bahas dalam Qasasul Anbiya. Singkat cerita, beliau akhirnya berdakwah dari sejak muda, ya, muda, kemudian menikah, kemudian punya keturunan, dan disinilah mulai perjalanannya. Ketika Allah menganugerahkan ke sosok Hajar seorang putra, yaitu Ismail, dan ternyata istri yang pertamanya merasa cemburu. Ada yang mengatakan itu cemburu, ya, gharat saratu. Sarah merasa cemburu. Jadi Sarah itu, Sarah menurut namanya Siti, pakai Siti orangnya. Siti itu naon artinya? Sayyidati. Kan hayang diringkes jadi Siti. Lamun Sayyidi Sidi. Asli nama Sayyidi, tuanku. Sayyidati, nyonyaku. Kan orang Sunda mah hayang diringkes jadi Siti. Sarah merasa cemburu, akhirnya Hajar dengan Ismail yang masih bayi, ya, jauh-jauh dari Filistin, ya, karena sudah pindah dari Irak ke Syam, khususnya di Filistin. Nah, di Filistin itu akhirnya dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu Hajar dengan Ismail yang masih kecil, ke gunung atau ke lembah, ke satu tempat yang min ghairi dzar'in, yang tidak tanah yang tandus, tidak ada sedikit pun tumbuhan. Artinya itu di Bakkah, Gunung Faron, ya, di Bakkah. Kalau kita sebutkan Makkah. Nah, bermula di sini. Berarti, ya, perjalanan di sini di daerah Makkah itu, ya, perjalanan Hajar. Perjalanan Hajar dengan Ismail. Nah, inilah kalau berbicara Arab di sini. Berarti keberadaan Ismail yang nanti diangkat jadi Nabi, Ismail alaihissalam, dengan ibundanya yaitu Hajar. Kita tahu bagaimana keadaan Arab saat itu, dan saat ini juga kita tahu bagaimana posisi Baitullah, ya, Ka'bah. Karena Ka'bah itu sudah dibangun sejak dulu, ya. Di Quran kan surah apa? Al-Imran, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Jadi ada kata pertama kali Baitullah, rumah Allah yang dibangun itu di Bakkah. Bakkah yaitu Makkah mubarakan, yang penuh dengan barokah. Berarti sejak zaman dulu itu namanya Makkah itu sudah penuh dengan barokah, dan mulai keadaan perjalanan Arab itu wabil khusus di daerah Makkah itu sejak Hajar dengan Ismail kecil. Di saat itu tidak ada tidak ada air sedikit pun, tidak ada tanaman, tumbuhan sedikit pun, sehingga tidak ada orang yang ingin singgah di daerah itu. Tetapi Allah menakdirkan ketika terjadinya kehabisan bekal yang diberikan bekal oleh suaminya, yaitu Ibrahim alaihissalam, Hajar merasa kehausan. Melihat anaknya juga ada rasa iba, maka Hajar berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Dari kecil, ya, berlari kecil dari Safa ke Marwah terus sampai 7 balikan. Dan itu jadi syariat di haji, ya, haji umrah begitu. Jadi dari atas ke bawah ke atas lagi terus. Qadarullah, akhirnya Allah memberikan air justru di dekat bayi Ismail ini. Belah dituna mun dinu ieu mah ya Safa Marwah teh belah dituna. Ketika sudah kelelahan datang ke sana, ternyata ada air, dan sampai sekarang air itu berkumpul yang kita sebut berkumpullah zam-zam, berkumpul jadi air barokah, ya. Subhanallah. Nah, di sini berarti bermulanya ketika
Ibunda Hajar, ya, ketika Ibu Hajar dengan Ismail kecilnya, terus beliau hidup di situ hanya berdua. Ingat, hanya berdua, tidak ada yang lainnya. Berarti beliau makan, minum di Zam-Zam itu. Inilah barokah seorang perempuan yang solihah, gitunya. Akhirnya beliau bisa memberikan jariah ke seluruh umat manusia, wabil khusus umat Islam. Wasilahnya dengan air Zam-Zam itu, ya. Nah, tidak lama kemudian datanglah suku yang suka pindah-pindah nomaden, ya. Nomaden, suku yang sudah berpindah-pindah. Ciri khasnya dia itu kalau ada tempat perairan baru singgah di situ. Nah, ternyata qadarullah suku Jurhum namanya, ya. Suku Jurhum singgah ke situ dan meminta izin kepada Ibunda Hajar untuk mereka singgah di situ. Dan Allah berikan kelembutan kepada Hajar untuk mempersilahkan suku Jurhum menempati di dekat itu. Anu kena teh jadi pinggiran Ka'bah, ya, Masjidil Haram kena di pinggir itu, mereka menempati di sini terus itu. Dan ternyata suku Jurhum ini adalah satu, ya, di antara suku bangsa Arab, ya. Satu di antara suku bangsa Arab yang masih bertahan di antara suku-suku bangsa Arab. Nanti kita jelaskan. Arab itu dibagi dua, ada Arab Ba'idah. Arab Ba'idah, itu apa Arab Ba'idah? Seperti dulu pernah di zaman Nabi Solih. Bangsa Nabi Solih? Nabi Solih. Bangsa Thamud. Nabi Hud, bangsa Ad, Thamud, Madyan, Ashabul Aikah. Ini di Arab Ba'idah. Arab Ba'idah itu bangsa Arab yang sekarang tidak ada lagi keturunan mereka. Para raih sebenarnya. Karena mereka semuanya meninggal. Makanya ini namanya Arab Ba'idah, karena dibagi dua. Ba'idah pakai hamzah, Ba'idah, bukan Ba'idah, bukan Ba'idah. Arab Ba'idah itu Arab yang itu kabilah Arab di zaman itu. Berarti bukan di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Ismail, bukan, ya. Sejak zaman dulu, di zaman Nabi Solih, kaum Samudnya, di zaman Nabi Hud dengan kaum Adnya, di Ashabul Aikah, di Madyan. Nah, Madyan Nabi siapa? Syuaib. Karena tiga Nabi ini masuk ke dalam bangsa Arab. Nabi Syuaib, semuanya 4, Nabi Solih dan Nabi Hud. Nah, keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya Arab Ba'idah. Tapi suku Jurhum tadi bukan dari sini jalurnya, karena ini sudah hilang, tidak ada lagi keturunan yang oleh Allah sengaja. Kalau kita baca Quran ada penyelewengan atau ada dihabiskan oleh Allah bangsa-bangsa tertentu. Namanya sirfah, pakai shod. Sirfah itu dihindarkan semuanya, ditiadakan. Seperti kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, tak aya deui gitu. Itu Ba'idah, Arab Ba'idah. Kalau yang kedua Arab Baqiyah. Nah, Arab Baqiyah ini Arab yang sisanya, Baqo. Nah, Arab Baqiyah. Nah, Nabi Ismail ada di wilayah sini. Arab Baqiyah yang nanti ada Arab Aribah, ada Arab Musta'ribah. Nah, Arab Aribah itu bangsa Qahtoniyun yang kita terkenal. Tapi yang ulama mendalami yang naon gitu ya. Karena kita masuk ke Sirah Nabawiyah. Tapi intinya sedikit dibahas tentang bangsa Arab itu memang dibagi dua. Arab Ba'idah itu Badawi, Arab yang dulu di zaman dulu. Arab bangsa Ad, bangsa Samud itu sudah tidak lagi. Nah, yang kedua Arab Baqiyah. Baqiyah itu sisa. Itu dibagi dua. Ada Arab Aribah. Arab Aribah itu bangsa Qahton. Nah, yang kedua, yang ini Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah itu kaum Adnan. Kan Nabi Muhammad
kalau terus ditelusuri kan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, terus bin Adnan nantinya, Adnaniyah nantinya. Nah, orang-orang Jurhum juga di sini, ya, karena di antara Nabi Ismail bermuamalah dengan kabilah itu kabilah Jurhum, walaupun aslinya Qahton. Itu mah tambahan saja ya. Jadi intinya Arab itu memang di zaman Nabi Ismail yang kita tahu. Tapi kalau mengacu lagi ke atas, memang di zaman kaum Samud, kaum Ad dulu, Samud dulu. Ad dulu nya Nabi Hud hancur kaumnya, nanti muncul kaum Samud. Maka Samud sering disebut Ad Sanin, Ad yang kedua. Tapi anggar baradegong Pak Bu, no bangsa-bangsa eta teh. Nah, tapi kita tahunya di Ismail saja ya. Di Ismail kemudian itu berinteraksi, berumuamalah dengan bangsa atau dengan kaum Jurhum. Pakai Jurhum. Nah, bangsa Jurhum inilah yang nantinya mengajarkan kepada Ismail kecil. Mengajarkan apa, Pak Bu? Dacan aya agama mah, agama Islam kan aya. Mengajarkan bahasa Arab kepada Nabi Ismail itu. Dan ternyata bahasa Arab itu sejak zaman itu beliau itu terus belajar. Karena ingat Hajar itu aslinya di mana, Bu? Hajar aslinya di mana? Mesir. Kalau Sarah istri pertama di Irak. Kan beda-beda ya. Nah, dan ternyata Hajar itu dari Palestina, dari Mesir. Mesir kan bukan bahasa Arab, bahasa Mesir teh. Bahasa Mesir kuno lah. Bahasa Mesir kuno. Bahasa mereka yang orang-orang istana Firaun itu dulu. Bahasa Mesir pokoknya. Bahasa Mesir kuno. Nah, makanya tidak bisa bahasa Arab. Akhirnya nanti Ismail kecil belajar bahasa Arab. Dan nantilah Ismail inilah, maka ada yang mengatakan yang pertama kali berbicara bahasa Arab yang fushah, yang fasih, Ismail dah. Belum jadi nabi kada itu teh, belum. Nah, berarti berbicara tentang Arab yang musta'ribah atau Arab yang tadi baqiyah, sisa Arab. Jadi yang pertama Badiah itu sudah tidak ada lagi karena sudah hancur. Nah, sekarang sisa dari bangsa Arab. Nah, disinilah di antara suku Jurhum yang langsung Ismail kecil langsung belajar bahasa Arab kepada bangsa Jurhum. Kalau dilihat di sini di atlas jelas ya. Kalau di atlas ini Sirah Nabawiyah. Nah, itu perjalanan siapa? Ismail. Nabi Ismail tentunya akan berinteraksi. Ini Nabi Ismail ya. Nanti adiknya siapa? Adiknya Nabi Ismail. Nah, Nabi Ishak. Nabi Ishak di mana? Jajung bapaknya di situ. Yaitu Nabi Ibrahim di Filistin, Syam. Nah, nanti putra Nabi Ishak siapa? Nah, disitulah. Jadi mereka itu di situ, Nabi Ishak, Nabi Yakub dengan para putranya gitu. Mereka berdakwah di daerah Syam. Maka jangannya Syam itu negerinya para anbiya. Negeri anbiya itu memang daerah Syam, Filistin, kemudian Suriah, kan disitulah negaranya para nabi. Sedangkan Arab yang ini jazirah Arab ini kan tidak ada nabi kecuali yang Nabi Ismail ini. Sedangkan di Ishak dan Yakub itulah Bani Israel. Jadi kalau di sini digambarkan ya. Nah, ketinggal tuh untuk umurnya kayak fotokopi lah. Kopi itu dari ini. Kalau di sini Nabi Ismail, bahkan di sebelah sininya, di sebelah sini, kemudian ke sebelah, pokoknya daerah para nabi ada di sini, para nabi Bani Israel, bahkan melintas dulu juga ke Mesir kan ya, ke Mesir dia saling ini, belum masuk ke sini,
belum masuk ke Jazirah Arab, wabil khusus di Ka'bah yang ini. Apakah ini jadi satu negeri yang tandus yang tidak ada seorang pun datang? Ada. Nanti kita jelaskan. Ada. Kenapa ada? Karena sudah diyakini bahwa Ka'bah itu, Baitullah ini memang sejak dulu ya. Bahkan disebutkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sudah jadi pusat umat manusia untuk beribadah, melaksanakan tawaf, melaksanakan haji dengan syariat yang dulu, belum seperti sekarang. Makanya ada keterkaitan antara negeri yang ini. Bahkan kalau kita lihat secara mendunia dulu ya, lihat di sini. Kalau kita melihat dari secara mendunia, ini kan Jazirah Arab. Di sini jadi Jazirah Arab. Kalau di atas daya apa namanya? Kalau arah mata angin utara, kalau ke bawah selatan, sebelah sini barat, sebelah sini timur, sebelah utara Syamal, sebelah utara kan lihat di sini, sebelah utara ke pinggirnya. Ini kan benua Uruba teh Eropa. Kalau mendunia dulu ya. Jadi diapit oleh 3 dunia besar. Tapi secara dunia dulu ini kita bahas Jazirah Arab. Ini Arabnya di sini. Nanti diapit di sini benua Uruba, Eropa, sebelah sini ya. Kemudian sebelah sininya ini benua Asia. Tapi sudah menjauh maksud saya. Kalau mendekat nanti diapit dengan, nanti dijelaskan dengan berbagai negeri-negeri yang terdekat. Ini yang jauh dulu, antar benua. Jadi Arab itu diapit oleh 3 benua. Sebelah sini Uruba, sini Asia, di sebelah sini yang hitam-hitam saha Afrika. Nah Sudan kan tadi ya, Sudan nyebrang heula laut kan mun hayang ka Sudan teh. Tak lamun aya di Mekah hayang ka Sudan ngojay heula. Bisa hayang ka Sudan ngojay heula. Jadi 3 benua besar memang mengapit ini. Jadi subhanallah ya. Saya berpikir ini teh memang pusatnya dunia. Bahkan ada peneliti nih. Saya bacanya di mana ya? Lupa lagi. Doktor dia meneliti, ternyata kalau dilihat dunia pusatnya itu memang ini nih, Dr. Hussein Kamaluddin. Jadi Markazul Qurratil Ardiyah bahasa beliau, pusatnya bola bumi global. Pusatnya bola bumi, kalau ini jadi bola ke bumi, pusatnya memang di sini. Menurut beliau ya, karena beliau itu seorang ilmuwan, seorang ulama yang beliau konsentrasi di ilmu ini. Dr. Hussein Kamaluddin. Jadi beliau memetakan kharitah jadidah gitu, memetakan peta yang baru. Kalau sekarang kan pusatnya jam, misalnya jam dunia di mana? Di Inggrisnya GMT, Greenwich Mean Time, GMT Greenwich kan di situ. Tapi kalau kata beliau ya, Hussein Kamaluddin, kalau dilihat garis Qurrah Ardiyah, jadi global bola bumi itu ternyata pusatnya memang ada di sini. Karena mengapit semuanya. Karena Indonesia mah belah di tubusan aja. Indonesia mah jadi peran penggembira, Bu. Indonesia mah orang. Karena seluruh Nabi kan dari ya gitu. Makanya jangan aneh nanti ketika Nabi meninggal, kemudian nanti diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar, diteruskan oleh Khalifah Umar. Nah, ketika diteruskan oleh Khalifah Utsman ibnu Affan, nanti akan ada pasukan maritim. Kan kurang logikanya maritim itu kan di Mekah kan jauh di laut. Ternyata ini diapit juga oleh laut-laut. Di negara Arab itu diapit oleh laut. Sebelah sininya Bahrul Ahmar, Laut Merah, yang nanti akan masuk ke Mesir, ke Sudan gitu kan. Itu diapit oleh itu. Punten aya nu lebat ya. Yang dituang bareng geus kuring. Terus di bawahnya Laut Hindia, Samudra Hindia.
al-Muhit al-Hindi, Samudra Hindia, memang jauh. Sebelah sini diapit lagi, jadi memang diapit oleh lautan. Nah, di zaman Khalifah Utsman nanti ya, kalau sudah beres Sirah Nabawiyah nanti ke khalifah-khalifah yang 4. Jadi intinya, kalau lihat Jazirah Arab, memang pusatnya. Jadi Pak Bu pusatnya, walaupun menurut kita itu tanah tandus, tapi jangan dianggap jadi keterbelakangan. Justru di sini nanti akan muncul pusat peradaban, pusat peradaban dunia ketika muncul Nabi kita. Dan setelah Nabi Ismail meninggal, kan tidak ada lagi Nabi, diteruskan oleh yang lain. Nanti dipegang kekuasaan Ka'bah itu kan oleh Quraisy. Kan itu Quraisy diantara keturunan itu, Quraisy itu. Dan Nabi Muhammad itu adalah keturunan Quraisy juga. Makanya jangan aneh di Wahid Maktum ya, Syekh Al-Mubarakfuri menegaskan bahwa kata beliau Allah memuliakan Adnan, Allah memuliakan bangsa ini termasuk Allah memuliakan Nabi kita. Jadi dari segi silsilah itu Nabi itu memang melihat silsilah yang luar biasa, karena beliau itu diantara keturunan Quraisy yang terpandang. Apalagi kalau nanti merujuknya ke Ismail alaihissalam. Hari ini ikhwatul iman itu dari letak geografi ya. Letak geografi. Nah, sekarang secara kecilnya, kalau tadi 3 benua besar, sebelah sini Eropa, sebelah sini Asia, sebelah sini Afrika. Nah, kalau kita mengerucut kembali daerah Jazirah Arab yang disebut Hijaz, negeri Hijaz kan ya. Makanya dibahasakan Nabi Ibrahim itu membawa Hajar dengan Ismail ke Hijaz. Hijaz itu ya Makkah Madinah, Hijaz. Karena kan ini Makkah, ini Madinah, nah ini Palestina, Syam, makanya dibawa ke sini. Di sini di posisi di daerah Hijaz. Nah, kalau diperhatikan Jazirah Arab ini memang luar biasa ya, strategisnya luar biasa. Di Makkah ini nanti kalau ke bawah ada negeri atau negara Yaman, ke atas tadi negeri Syam. Jadi memang sangat sentral ya. Sehingga tidak aneh kalau Quraisy itu mereka sering rihlah di 2 kondisi ini, 2 keadaan ini. Satu di waktu syita, 2 di waktu soib. Karena memang Yaman itu kan subur, negara yang subur, dan itu iklimnya tidak panas. Beda dengan negeri Syam, Palestina, Yordan, dan lain sebagainya, itu kan panas. Nah, kebiasaan orang-orang Quraisy diabadikan dalam surah Quraisy. Li'ilafi Quraisy rihlatash syita'i was-shaib. Jadi kebiasaan mereka di Makkah ya, di Makkah rihlah ke dia, ke Hanab, ke negeri Yaman, nanti rihlah ke negeri Syam. Pertanyaannya, kenapa mereka berani jauh tuh perjalanannya? Ada yang mengatakan 1 tahun itu dibagi 2. Tahun pertama misal ke negeri Syam, pulang ke Makkah, tahun berikutnya atau bukan tahunnya, semester pertama ke Syam, pulang, nanti semester kedua 6 bulan berikutnya ke Yaman. Terus seperti itu. Jadi berbisnis ke atas, ke Yaman, nanti barang-barang yang ada di Yaman dibawa ke sini, ke Makkah. Kemudian nanti ketika bukan di Yaman, di Syam, nanti ketika ke Yaman, barang-barang di Yaman dibawa ke sini. Maka Makkah itu dari segi makanan, dari segi peralatan, atau bahasa gampangnya sandang, pangan, papan, itu memang komplit. Kenapa? Karena doa siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Didoakan ke Nabi Ibrahim. Barokah yang letak sing sering. Nah doa Pak Bu, doakan minimal keluarga, minimal lagi anak kita banyak berdoa maka akan banyak barokah. Ya, kembali ke yang tadi, keadaan ini baru keadaan ya, baru Jazirah Arab, belum ke Arab jahiliyahnya belum. Kembali ke yang tadi, nanti diapit dengan
dengan beberapa negeri ya, di atas negeri Syam, di bawah negeri Yaman, dan nanti Yaman ada dibagi-bagi lagi. Ada negeri Yaman masuk ke Hadramaut. Ada negeri yang pernah dulu di zaman Nabi Sulaiman. Negeri naon? Negeri Sabah dulu ya kan, daerah Yaman. Terbayang oleh kita berarti ini negeri Sabah, Makkah di sini kan, Madinah, Palestina kan Nabi Sulaiman di sini. Sok kabayang Pak Bu, Nabi Sulaiman memerintahkan Mang Asep kayaknya, orang Gedong 5, Asep bin Burkhoya, Asif ya, Asif bin Burkhoya bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis ini ya, ratu ya, Ratu Sabah ini singgasananya tidak di Sabah, di Yaman, luhur gitu, sekaligus. Maksud kaluhur teh petanya, ayo kiamah biasa ya, hanya sesuai dengan peta berapa ribu kilometer. Mekah Madinah wae cing Bu anu ibu terang sabaraha Bu haji umrah. Sekitar 500-an namanya. 500 km itu Mekah Madinah, sedangkan dari Mekah ke Yaman ke Sabah lebih jauh lagi, apalagi dari Mekah ke Palestina lebih jauh lagi, tapi bisa dipindahkan dengan sekejap mata. Ini perjalanan negeri Yaman, di mana tadi Sabah, belum Hadramaut belum nanti Himyar kan, negeri-negeri yang dulu memang pernah diabadikan dalam sejarahnya. Negeri Himyar, negeri Sabah, Yaman, termasuk Son'a. Nah, ingat tidak, Son'a itu seseorang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dia berarti handap Sah Abroha, yang kemarin oleh Ustaz Dede dijelaskan tentang fil, ashabul fil. Di Yaman ya teh Son'a datang ke Mekah, ini Allah yang hancurkan Ka'bah. Berarti Yaman pusat dulu itu beragama apa? Kalau begitu Kristen, Nasrani, pusatnya memang di Yaman. Tetapi nanti Nabi di Madinah mengutus seorang sahabat ke negeri Yaman. Sahabat jauh-jauh tuh Madinah kudu ke Yaman, lewat Mekah lah terus ke dia ke Yaman. Sahabat Mu'adz bin Jabal, karena beliau afqah, paling faqih dalam agama. Memang unik ya perjalanan tentang hal seperti ini. Sirah Nawawi itu luar biasa, makanya harus bab Jazirah Arab dulu. Nah, baik, saya tambahkan dulu. Untuk kebiasaan orang Arab, untuk kebiasaan orang Arab nanti kita terangkan di pertemuan berikutnya. Ada kebiasaan orang Arab jahiliyah ya, sebelum datang Nabi kita. Kan Ka'bah itu digunakan untuk tawaf, digunakan untuk ibadah. Tetapi yang kita tahu justru di situ ada kemusyrikan. Nah, kadiheulanya karena tidaklah datang seorang nabi kecuali bergelimang dalam kemaksiatan, wabil khusus kemusyrikan. Untuk kemaksiatan nanti bahas di pertemuan berikutnya tentang Arab jahiliyah. Ini baru Jazirah Arab. Nah, kenapa sampai ada patung di saat itu? Bahkan ketika Fatu Mekah 300 berapa? 60 ya. Banyak sampai dikeluarkan. Berarti ada sejarah masa lalu yang harus kita bongkar. Jadi kalau diperhatikan kenapa sampai muncul berhala? Sedangkan Nabi Ismail
tidak pernah mengajarkan itu. Dalam Mukhtasar Sirah Rasul ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa Nabi Ismail itu tidaklah diutus nanti kecuali hanya tidak ada keturunan yang masuk ke kelompok Nabi. Tidak ada keturunan Nabi Ismail kecuali Nabi Muhammad saja. Nah, setiap Nabi diutus kepada kaum secara khusus. Adapun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus kepada seluruhnya, diutus kepada seluruh umat, termasuk seluruh para nabi. Nah, nanti ada orang yang berani merubah di negeri Arab itu agama Nabi Ismail, agama Nabi Ibrahim, dan ternyata dia tumbuh atau hidup di Arab itu, dia orang yang merubah ini punya peranan yang luar biasa ya. Dia dikenal, dia juga saling bersedekah, dia itu semangat untuk perkara-perkara keagamaan dia itu ya. Dan sampai-sampai dia dicintai dengan cinta yang agung oleh orang-orang Arab saat itu. Waktu semakin berlalu, akhirnya orang-orang Arab menjadikan dia itu sebagai raja Arab, pemimpin Arab. Fasara Malika Makkah, maka jadilah dia itu Malik Makkah, rajanya Mekah. Raja Mekah, dia orang itu. Dan dia bisa menguasai Baitullah dengan kekuasaannya. Wa wilayatal baiti biyadihi. Wa dhannu, bahkan orang Arab meyakini annahu, bahwa orang ini min akabiril ulama wa afadilil awliya, di antara ulama yang senior, ulama yang dihormat, dan juga bagian daripada wali. Orang ini si mangkeluk iya gitu. Dan di akhiratnya bakal Nabi sendiri melihat ketika peristiwa Isra ya, Isra Mi'raj, orang ini nanti mengeluarkan ususnya dan dia berjalan dengan membawa usus sendiri. Orang ini. Nah, terbayangkan orangnya siapa? Karena dia pelopor dia itu. Summa innahu safar ila Syam. Kemudian dia safar ke negeri Syam, di Mekah ke Syam. Kalau hurnya negeri Syam. Karena negeri-negeri itu sudah memang ancur-ancuran juga. Karena agama-agama Islam itu kan sudah masa fatrah teh geuning. Berapa abad lamanya tidak ada Nabi Muhammad gitu, akhir zaman. Nah, ketika dia rihlah safar ke negeri Syam, fara'ahum ya'budunal awsan, di negeri Syam itu dia melihat orang-orang Syam itu menyembah berhala, menyembah patung. Fastahsana dzalika, maka dia menganggap baik perbuatan itu. Wa dhannahu haqqan, dan dia menyangka perbuatan orang-orang Syam itu menyembah berhala itu adalah perbuatan yang benar. Kenapa? Li'anna Syam mahallur rasul wal kutub, karena Syam itu negerinya para rasul dan negerinya diturunkan kitab-kitab di negeri Syam. Di negeri Syam itu Nabi Musa diturunkan apa? Taurat. Nabi Daud diturunkan Zabur. Nabi terakhir Nabi Bani Israil, Nabi Isa diturunkan kan di sebelah sana. Maka dia meyakini bahwa ini adalah benar. Nah, inilah waswasah syaitonnya. Hati-hati mengatakan lamun dari teh saya yang benar yang baik belum tentu benar. Ya teh saya kan kemusyrikan begitu bermulanya. Perbedaan seperti itu. Dan kemudian pulang dari Syam ke negeri Makkah. Nah, faraja ila Makkah, orang ini pulang ke Makkah, wa qadima ma'hu bi Hubal. Hubal teh patung yang paling
paling besar, dan dia pulang dari situ membawa patung namanya patung Hubal. Tah ku si mangkeluk ieu wabalak gitu ya, wabalak jalma ieu tah. Jadi dibawa patung Hubal, wa ja'alahu fi jawfil Ka'bah. Ini ringkasannya, mukhtasar sirah Rasul, mau lengkap ya di kitab yang kita bahas itu, tapi itu ringkasnya. Jadi dia membawa patung Hubal, wa ja'alahu fi jawfil Ka'bah. Jadi dia menyimpan patung Hubal fi jawf, di dalam Ka'bah. Ka'bah simpan di jerona. Wada'a ahla Makkah ila syirki billah. Nauzubillah. Kemudian si mangkeluk muya mengajak penduduk Makkah untuk melakukan kemusyrikan kepada Allah. Fa'ajabuhu, maka penduduk Makkah pun menjawab atau mengiyahkannya. Nah, karena sosok orang ini dianggap sebagai wali, dianggap sebagai orang yang terhormat. Nah, siapakah dia? Sing sabu. Nah, diapalkeun ya. Di akhiratna mamawa kadut sorangan. Alhamdulillah. Dan kata ulama pas. Sebab di negeri Syam mamawa patung Hubal. Ka Mekah ngusul patung Hubal. Tapi hari bakal mamawa naon? Kadut sorangan. Siapakah dia? Hah? Nah, Samiri mah zaman Musa, Bu. Samiri mah zaman Nabi Musa. Ini di zaman Arab sudah hilang itu mah, sudah tidak ada kisah itu, udah beres. Sama hafalkannya Amr bin Luhai. Si Luhai. Tapi si Luhai lah itu bapakna Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai terkenal. Kan di riwayat Bukhari kan aya Nabi meninggal gitu teh. Sareng Nabi kamana eta saha cenah. Ya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Nauzubillah. Jadi hati-hatinya mun urang jadi perintis. Punten, perintis atau naon mun ieu mah pelopor. Ya sami ya, perintis pelopor dari keburukan, dari kemaksiatan, apalagi kemusyrikan. Hati-hati, itu bisa jadi multi level dosa. Mending multi level pahalanya, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak yang saleh, itu multi level pahala. Iya mah multi level dosa. Kasih Amr bin Luhai Al-Khuzai inilah mangkeluk yang dia mengajak orang-orang Mekah untuk melakukan kemusyrikan. Dan sebelumnya itu agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Ismail. Itulah perputarannya. Nah, wa ahlul hijazi fi dinihim tabaun li ahli Makkah. Adapun penduduk Hijaz itu Makkah, Madinah itu ya, mereka itu mengikuti Makkah. Makkah itu sumbernya. Tapi si Amr bin Luhai itu dibawa untuk menyembah patung Hubal tadi, dan penduduk Makkah mengikuti, penduduk sekitarnya pun mengikuti. Dosanya luar biasa si Amr itu. Li'annahu mulatul bait wa ahlul haram. Tuh, ada kelebihannya. Karena penduduk Makkah itu yang mengatur, mengurus Baitullah. Di saat Baitullah itu dilakukan, atau orang-orang yang di negara yang lain banyak melakukan haji dan umrah dengan keyakinan di saat itu. Dan masih yakin katanya. Kelebihan di Arab teh ada keyakinan untuk melaksanakan ibadah ngan ibadah beda. Makanya kehadiran Nabi Muhammad teh, mereka yang tawaf baheulana punten telanjang bulat, nah oleh Nabi diluruskan. Termasuk Ka'bah. Fatabi'ahum ahlul Hijaz ala dzalika, dan diikutilah oleh penduduk Hijaz di sekitar Makkah itu. Zannan annahu haqq, bahwa mereka meyakini adalah benar. Fala yazalu ala dzalika, dan mereka terus dalam keadaan seperti itu, terus-terusan. Makkah itu seperti itu. Termasuk Yasrib kan, Madinah. Ya, Madinah kan sama. Ada suku Aus, Khazraj, ada orang-orang Yahudi di situ. Mereka melakukan
kemusyrikan itu sampai kapan? Hatta ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidini Ibrahim alaihi salam. Sampai Allah mengutus sosok Nabi Muhammad dengan membawa agama Ibrahim, wa ibtalu ma ahdatsahu Amr bin Luhai. Dan akhirnya Rasul pun membatalkan, menolak apa yang dibuat-buat oleh Amr bin Luhai ini. Nah, ini bermula dari kejahiliahan. Kan jahiliyah itu bodoh. Kebodohan orang-orang itu karena terpikat oleh sosok Amr bin Luhai al-Khuzai. Harus diingat Pak Bu ikhwatu iman, setiap wilayah daerah bahkan negara itu aya ieu naon roisna. Berarti di zaman Arab jahiliyah sebelum muncul itu ya, nah ini Amr bin Luhai. Nanti datang Nabi Muhammad aya naon dedengkotna gitu. Yaitu Abu Jahal, Abu Lahab kan gitu ya, dedengkotnya. Nanti masuk ke Madinah, aya kan dedengkotnya. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Aya dedengkotnya. Ini juga sama. Dan keadaan jahiliyah terus seperti itu, dan akhirnya mereka itu meninggalkan agama Nabi Ibrahim. Lam yatrukuhu kulluhu. Dan mereka yazunnuna anna ma hum alaihi wa anna ma ahdatsahu Amr bin Luhai bid'ah hasanah. Saranya. Jadi sebenarnya bid'ah kan hasanah. La tughayyiru dina Ibrahim. Ini tidak merubah agama Nabi Ibrahim. Cek maranehna. Naon sababnya? Sebabkan talbiyah aya keneh. Melakukan tawaf ada, gitu kan? Hanya ditambahkan lagi, hanya dengan adanya patung-patung berhala, hubal tadi. Bahkan talbiyah mereka itu labbaika la syarika lak. Ayo rahman, labbaika la syarika lak, labbaika. Naon gitu dah. Innal hamda, itu kan tauhid sadayana. Kalau zaman dulu labbaika la syarika lak illa syarika huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Itu kan kemusyrikan. Talbiyah dalam kemusyrikan. Nah, mereka mengatakan ini bid'ah hasanah. Sesuatu yang baru tapi baik gitu. Hati-hati bab nu kieu teh. Bab bid'ah hasanah dan bid'ah mah dolalah ya. Kecuali kalau ikhtilafnya itu memang ikhtilaf tanawu. Kalau ini ikhtilaf tabad, sudah jelas bertolak belakang yang begini. Tapi ingat pelaku-pelaku musyrik, syirik, pelaku-pelaku bid'ah merasakan ini bukan dosa. Lain dosa nu kieu mah. Disebut ini kebaikan. Ya masuk di Ka'bah, ingin melakukan ritual-ritual ka patung hubal heula. Kan begitu. Kemudian melakukan apapun juga menyembelih atas nama berhala-berhala. Maka nanti kita teruskan di pertemuan berikutnya. Karena bermula di sini adanya selain penyembahan nanti akan melahirkan yang lain. Adanya perjudian, adanya minuman khamr. Nah itu nanti pekan depan langsung masuk ke Arab jahiliyah. Ini baru jazirah Arab plus yang ini. Sejarahnya harus tahu dulu. Berarti perintis yang membawa patung itu adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai ini dari negeri Syam di luhur dibawa pada ningali Syam itu sudah banyak melakukan kemusyrikan, yaitu agama Nasrani. Berarti sebelum zaman Nabi itu kuatnya luar biasa. Negeri Syam, negeri Yaman, belum nanti ada di Persia, belum ada nanti di Mesir. Nabi kan nanti dakwah ke Mesir. Jadi jangan dianggap di zaman itu tidak ada kekuatan-kekuatan. Aya sehingga diurang negara besar Amerika, negara besar lagi Jepang, Cina, sarua. Perputaran kehidupan akan bergulir ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas.
Sakedengnya pameng bab non sembahan berhala. Kalungsul surah Ar-Rum ayat 28 itu bacalah di rumahnya. Kemudian di antara berhala yang duluan juga yang memang setelah Hubal ada lagi berhala namanya Manat. Nah, ini kahiji. Tilu kan sadayanya Hubal pisah Hubal. Yang pertama Manat. Wa kana mansuban ala sahilil bahar, dan itu disimpan, ditancapkan di sahilil bahar, di pantai namanya daerah Kudaid. Daerah mana? Kudaid. Dan orang Arab mengagungkan itu. Bahkan bangsa Aus dan Khazraj asyaddu ta'ziman min ghairihim. Jadi kaum Aus dan Khazraj yang ada di Yasrib, masih Yasrib ya, mereka mengagungkan Manat yang ini. Disimpan di pantai Kudaidun. Jadi bukan hanya di sini, kalau di Ka'bah ya Hubal. Nanti di tempat-tempat yang lain juga ada. Nah, makanya bahaya nanti gitu. Akan semakin banyak kemusyrikan. Karena merasa, oh di Ka'bah gitu kan gitu. Maka mereka pun mengikuti seolah-olah benar. Dan itulah yang menyebabkan nanti turun ketika penyembahan terhadap patung Hubal, patung Manat itu Al-Baqarah 158. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Lihat di sababun nuzul ya. Itu yang pertama Manat. Kemudian mereka juga menjadikan Lata. Manat di Qadid, di pesisir pantai Qadidnya. Kalau Lata di Taif, di Taif, Lata itu. Siapakah Lata ini? Inna aslahu rajulun solihun. Jadi asalnya Lata itu nama orang, asalnya nama orang soleh dari jalan teh. Karena yalutus suwaik atau sawik lil hajj. Jadi suka menumbuk gandum untuk jemaah haji. Jemaah haji namina teh jalmi teh namina teh Lata. Maka dibuat patung disimpan di Taif. Taif teh sebelah dia nya Taif, disimpan di Taif. Orang ini orang soleh asalnya. Ketika meninggal fa'aqafu ala qabrihi, maka mereka i'tikaf di kuburan Lata ini. Di kuburan Lata ini. Tapi karena untuk mengenang Lata sebagai orang yang soleh dan banyak peranannya kepada jamaah haji, karena beliau suka menumbuk gandum, diberi makananlah konsumsi menurang. Setiap ayah nukah haji diberi konsumsi gitu bahasa gampang. Dia meninggal dibuatkanlah patung hanya untuk mengenang ya Lata. Lata yalutu itu kan menumbuk gandum, diberikan konsumsi ya, diberikan konsumsi para jemaah haji meninggal. Nah mereka itikaf atau di situ diam di situ untuk meminta doanya. Nah akhirnya dibuatkanlah patung kayak disimpan di Taif. Tuh kan sudah mulainya. Mata tengahnya munculnya Muhammad sebagai nabi di antara dia. Oh bergelimangnya luar biasa tuh. Kita nanti sandingkan dengan para nabi yang lain. Teruskan, terakhir berusaha Uzza, Al-Uzza. Lupang aguna Hubal. Kayu tilu sekawannya, tilu dikenal. Manat, Lata, Uzza. Kalau Lata tadi orang soleh. Al-Uzza. Mereka membuat lagi patung Al-Uzza di Wadi Nakhlah. Nama tempat Wadi Nakhlah. Di mana? Baina Makkah wa Taif. Makkah, Taif tadi antaranya. Mun aya Makkah, ieu Taif tadi antara itu namanya Wadi Nakhlah. Tempatnya antara Makkah dan Taif. Nah, inilah tiga patung
akbaru awthanihim, patung yang paling besar. Mungkin setelah Hubal ya, 3 patung besar inilah yang dijadikan sebagai sembahan mereka orang-orang Arab. Padahal orang Arab awalnya agama Nabi Ibrahim. Tanu mawa motes saha tadi Amr bin Luhai al-Khuzai. Thumma kathura syirku, terus kemusyrikan semakin membesar banyak. Wa kathural awthanu, lebih banyak lagi patung-patung lainnya. Fi kulli biq'ah minal Hijaz, di daerah Hijaz itu ternyata banyak patung-patung. Di Ka'bah ada patung, di Jarena bukan Hubal unggul, ratusan disimpan didinya. Di tempat-tempat tertentu sebagai tempat halaman-halaman tertentu, orang di alun-alun lah, disimpan patung-patung dan sebagainya. Termasuk di rumah-rumah penduduk Hijaz, Makkah itu mereka melakukan itu. Sehingga tong anehnya muncul Nabi orang tidinya gitu. Wa kana lahum aidan buyutun yu'azzimunaha ka ta'zimil Ka'bah, disimpan di imah-imahna, mereka mengagungkannya seperti mengagungkan Ka'bah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Dhalal bahasana ieu. Orang-orang musyrik Makkah dolal, dolim, teboga ilmu, lamun magduh ke di Madinah, boga ilmu tapi tidak ngamalkan. Terus berlangsung seperti itu. Terakhir unik ya, saya terakhir jadi naon cenah faidahna jang urang gitu saranjeuna. Wa azamul faidata laka ayyuhat talib. Bahasana ka urang gitu. Tidak mukhtasar ya. Kalau begitu apa cenah faidah yang besar untuk wahai para pencari ilmu ka urang ieu jamaah naon hikmahna ieu teh? Kehadiran Amr bin Luhai al-Khuzai sampai merubah keadaan Arab menjadi gudangnya kemusyrikan saat itu. Bahkan bukan hanya a'dhamul faidah yang besar, akbarul ilmu yang bisa kita petik yang luar biasa itu dinaon gitu. In fahimta ma sahha anhu, kalau Anda faham dari hadis-hadis Nabi. Naon cenah hadisna? Bada'al Islamu ghoriban. Ke sosok Nabi teh dakwah ulah kikituan, ulah nyembah berhala, bada'al Islamu ghoriban. Islam mulainya asing. Kan udah asing gitu. Agama Nabi Ismail, Nabi Ibrahim jadi asing. Wa sayaudu ghoriban kama bada'a, dan nanti akan menjadi asing seperti permulaan. Muncul Nabi Muhammad untuk mengajak kaum musyrik saat itu akan menjadi asing. Nah, nyembah teh kudu ka Allah langsung. Pan aya patung Hubal, pan aya patung Manat, Lata, Uzza dan patung-patung yang lain akan menjadi asing. Makanya berat tantangan Nabi. Jangan dianggap sepele. 13 tahun dakwah, gitu ya. 13 tahun dakwah luar biasa. Maka Allah mengutus Nabi untuk hijrah. Nah, kayak disebutkan hadisna, la tattabi'unna sunana man qablakum hadwal qudzata bil qudzati hatta law dakhalu hujra dhammin la dakhaltumuhu. Pikeun kangge cenah anjeun teh bakal mengikuti ajaran-ajaran mereka walaupun sejengkal-sejengkal, selangkah-selangkah, sampai ketika mereka masuk ke luang biawak, luang buaya bahkan kalian akan ikut memasuki. Artinya Islam itu dorib. Makanya nanti kehadiran Nabi itulah. Nah, nanti masuk ke Baitul Haram. Nah, hadirin ikhwatul iman, itu tambahan ya. Kalau di Lu'lu Maknun tidak dijelaskan tentang bagaimana Jazirah Arab. Itu baru pertama. Insya Allah pertemuan berikutnya masih ada hubungan dengan Arab, yaitu Arab Jahiliyah. Apa saja yang dilakukan atau amal-amal yang dilakukan oleh orang Arab Jahiliyah, kita insya Allah akan bahas di pertemuan selanjutnya.
dan setelah itu baru masuk ke keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patarasan muna da tos tadi online sok beli patarasan.